Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tuhan pasti penuhi janjinya. Saudara, kalau mau jujur, salah satu alasan kenapa seseorang melanjutkan ke sekolah tinggi teologi adalah karena ia melihat pendeta yang mobilnya bagus, gedung gereja yang besar, pribadi pendeta yang seringkali disanjung bahkan dielu-elukan. Jadi bukan agar bisa melayani dan dipakai Tuhan. Sederhananya, karena ia ingin menjadi orang yang terkemuka. Padahal Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk menjadi yang terkemuka, tetapi justru untuk melayani. Matius 20 ayat 26 sampai 28 berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, Tuhan tidak bisa memakai hidup seseorang kalau ia belum selesai dengan dirinya sendiri. Itu artinya orang harus bertumbuh dewasa, mampu mematikan kedagingannya, tidak lagi egosentris, dan berpihak kepada Tuhan. Barulah Tuhan akan perlengkapi. Iya, karena orang yang berpihak pada Tuhan, ia pasti rela kehilangan apapun. Jangankan uang, nyawa pun rela ia korbankan. Sayang sekali banyak orang, jangankan nyawanya, perasaannya saja tidak ia korbankan. Buktinya masih banyak yang mudah tersinggung, saudara. Itulah sebabnya agar kita bisa dipakai Tuhan, kita mesti diproses dari menit ke menit, dari jam ke jam, setiap saat. Kita mesti ikhlas, saudara, karena itu memang bagian dari jalan untuk menjadi orang yang dipercayai Tuhan. Maka kalau ada pertanyaan, apakah kita percaya Tuhan? Apakah kita percaya Yesus menderita untuk keselamatan manusia? Berarti kita belum dewasa. Tapi kalau kita bisa bertanya, apakah kita bisa dipercayai Tuhan? Apakah kita sudah menderita untuk Dia? Nah, itu baru tandanya kita sudah dewasa. Saudara, Tuhan sangat tahu hati kita. Kalau kita belum dewasa, diberkati juga percuma, karena kita akan sombong, bahkan bisa menindas orang. Jadi sebenarnya kita bersyukur kalau kita mengalami masalah dalam kehidupan, daripada kalau tidak punya masalah. Sekarang apa artinya punya tubuh sehat, uang banyak, keluarga sejahtera, tetapi meluncur masuk neraka? Satu hal, saudara, kalau kita mau memusingkan pekerjaan Tuhan, Allah pasti akan menggarap dan mengurus hidup kita. Kita tidak perlu lagi pusing dengan diri kita sendiri. Sekecil apapun, Tuhan bisa menjadikan kita sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Semua bisa jadi berarti. Ya.
Tuhan akan terus pakai kita sebagai alatnya sampai jantung kita berhenti berdetak. Saudara, Tuhan itu mau terus memakai kita sebagai alatnya kalau kita memiliki karakter yang agung seperti Yesus. Begitu, karena kalau tidak, kita tidak bisa dipercayai Tuhan. Itulah sebabnya karakter kita harus terus diperbaiki. Prinsipnya, selama masih bisa bernafas, kita harus berguna bagi pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan, sampai hidup kita pun untuk pekerjaan Tuhan. Barulah kelak kita menerima kemuliaan di kerajaannya. Porsi kemuliaan pasti Tuhan siapkan, tapi porsi penderitaan juga Tuhan siapkan. Masalahnya, kalau kita tidak dewasa, kita tidak bisa pikul porsi penderitaan, tidak bisa kita pikul salib dan sangkal diri. Padahal itu mutlak. Namanya pikul salib itu penderitaan karena pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang menjadi persembahan kita, supaya kita tidak miskin di kekekalan. Maka jangan kita sibuk dengan diri sendiri dan akhirnya kita tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan. Maka saudara, teruslah berubah. Bangun pagi lalu berdoa. Izinkan Tuhan memeriksa dan mengkoreksi hidup kita, mulut kita, perkataan kita, sikap dan perbuatan kita. Itu dulu. Tidak usah muluk-muluk. Persoalan pasti ada, tapi percayalah Tuhan pasti menolong. Jangan sibuk dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu dijadikan persoalan. Jangan ragukan Tuhan. Bersyukurlah kalau Tuhan masih berbelas kasihan, memberi kita kesempatan bertobat dan berubah. Sementara itu, berusahalah menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Kalau kita lurus, tidak mungkin Tuhan tidak pakai kita. Ampuni kesalahan orang dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tolonglah mereka yang susah. Pikulah beban orang-orang yang Tuhan taruh dan Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ingat, tidak pernah ada orang menjadi miskin karena menopang orang lain. Tidak ada. Ketahuilah, Allah menandai dan Allah merasakan apa yang kita lakukan untuk orang-orang itu. Maka sangatlah bodoh kalau sampai kita tidak melakukannya. Jangan sia-siakan hidup ini. Selagi masih ada kesempatan, jangan menengok ke belakang dan berkata, seandainya, tidak usah saudara. Yang sudah terjadi, biarkan terjadi. Kita itu istimewa. Jadi, temukan tempat untuk melayani. Allah kita itu perkasa. Dia akan membuka pintu-pintu yang tertutup, yang tidak pernah bisa dibuka. Dia pasti penuhi janjinya, kalau kita juga penuhi apa yang seharusnya kita lakukan. Saya ulang, dia pasti penuhi janjinya, kalau kita juga penuhi apa yang seharusnya kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.